Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita nikmat yang sangat besar. Salawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW. Perkenalkan, nama saya Naila Latisha Putri Nugraha dari kelas 10 MIPA G. Hari ini saya akan membawakan dakwah yang bertema larangan zina. Sebelumnya, apakah teman-teman tahu apa sih itu zina? Zina berasal dari kata zana yasni, yang artinya hubungan layaknya suami istri antara perempuan dan laki-laki yang sudah mukallaf atau balik tanpa ikatan pernikahan yang sah menurut syariat Islam. Hukum zina itu haram sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada Quran surah Al-Isra ayat 32 yang berbunyi, wala taqrabuz zina innahu kana qahisyah wa sa'a sabila. Artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Sekarang, marilah kita pelajari lebih dalam mengenai surat Al-Isra ayat 32 ini. Imam Sayuti dalam kitabnya menuliskan bahwa ada 6 dampak negatif pelaku zina. Ada 3 di dunia dan 3 lagi di akhirat. Yang pertama, kita akan bahas dampak di dunia dulu. Dampak di dunia antara lain, yang pertama, menghilangkan wibawa. Para pelaku zina biasa disebut dengan sampah masyarakat. Yang kedua, mengakibatkan kefakiran. Dikarenakan pelaku harus mengeluarkan biaya yang banyak hanya untuk memenuhi nafsunya. Dan yang terakhir, mengurangi umur. Karena dapat terserang penyakit seperti HIV atau AIDS, infeksi saluran kelamin, dan penyakit lain yang dapat menyebabkan kematian. Lalu yang kedua, dampak yang akan dijatuhkan di akhirat kelak. Yang pertama, mendapat murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, banyak dosa. Dan yang ketiga, siksaan di neraka. Zina dibagi menjadi 2 kategori loh. Apa aja sih? Yang pertama, zina muhson, yaitu pezina sudah balik, berakal sehat, merdeka, dan pernah menikah. Hukuman terhadap zina muhson adalah dirajam. Yang kedua, yaitu zina gairu muhson, yaitu pezina masih lajang dan belum pernah menikah. Hukumannya yaitu didera sebanyak 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Hukumannya seram-seram kan? Makanya, marilah kita jauhi zina. Selain dihukum, zina juga banyak dampak negatifnya loh. Apa sih contohnya? Contohnya yaitu yang pertama, mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Yang kedua, dijauhi dan dikucilkan oleh warga. Yang ketiga, nasab menjadi tidak jelas. Yang keempat, anak hasil zina tidak bisa dinasabkan kepada bapaknya. Dan yang terakhir, anak hasil zina tidak berhak
mendapat warisan. Ada juga hadis yang melarang kita untuk mendekati zina. Hadis tersebut berbunyi, barang siapa yang beriman kepada Allah SWT dan hari akhir, maka janganlah berdua-duaan dengan wanita yang tidak bersama mahramnya, karena yang ketiga adalah setan. Hadis riwayat Ahmad. Kita juga gak boleh menuduh orang melakukan zina secara sembarang, karena kita bisa dihukum juga. Karena hukuman bagi pelaku zina itu sangat berat, maka hukum Islam telah menentukan syarat-syarat yang berat agar hukuman itu bisa dijalankan. Nah, apa sih kira-kira syarat-syarat tersebut? Syarat tersebut yaitu, yang pertama, hukuman dapat dibatalkan jika masih ada keraguan. Yang kedua, harus ada 4 orang saksi laki-laki yang adil. Yang ketiga, laki-laki tadi harus melihat persis kejadiannya. Dan yang keempat, jika satu dari keempat saksi tadi menyatakan kesaksian yang berbeda, maka terhadap mereka semua akan dijatuhkan hukuman menuduh zina. Hukuman pelaku zina, hukuman orang yang menuduh zina yaitu didera sebanyak 80 kali deraan. Hal ini didasari oleh firman Allah SWT dalam surah An-Nur ayat 4. Sekarang saya bakal kasih tahu nih tips yang bisa menjauhkan teman-teman semua dari zina. Mau tahu kan? Nah, yang pertama itu menjaga aurat. Yang kedua, menjaga pergaulan agar pergaulan tetap sehat. Yang ketiga, meningkatkan aktivitas. Yang keempat, rajin berpuasa. Yang kelima, menjaga kehormatan. Dan yang terakhir, menjaga pandangan. Nah, teman-teman, banyak kan kerugian dari zina? Maka dari itu, yuk sama-sama kita jauhi zina. Jangan lupa kita terus mendekatkan diri kepada Allah SWT serta melakukan perintah-perintahnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah semata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.